Salam sukacita, shalom buat setiap kita. Seringkali hari-hari ini kita diributkan dengan kata santet atau guna-guna. Beberapa orang bahkan menulis dengan sangat jelas, tolong di sosmed karena tiba-tiba dia mengalami hal-hal yang aneh. Saudara, dan percaya atau tidak percaya, saya mendoakan ribuan orang yang bermasalah dengan ini. Bukan hanya orang-orang yang belum percaya, tetapi juga anak-anak Tuhan yang seringkali tidak tahu bahaya apa yang sedang mereka alami. Mereka tidak tahu bagaimana berjaga-jaga, mereka tidak tahu bagaimana membangun tembok, mereka tidak tahu bagaimana membangun sebuah kekuatan roh, bahkan bagaimana mereka berperang. Akibatnya mereka juga terkena santet dan guna-guna. Hari itu seorang anak muda datang ke tempat saya, saudara, dan dia membawa pacarnya, saudara, yang terkena santet. Apa yang terjadi? Mereka sudah berpacaran cukup lama dan kemudian anak perempuan ini ditaksir dengan orang yang lain. Saudara, dan anak perempuan ini maaf kata menghina saudara orang ini. Dengan berkata, saya sudah punya pacar, kamu jelek, kamu miskin, kamu bukan siapa-siapa, bagaimana kamu bisa suka dengan saya tidak mungkin dengan kamu. Saudara, dan rupanya orang ini sangat marah. Dan dia berkata, lihat saya akan buat kamu gila. Dan dia pulang, saya tidak tahu apa yang dia buat. Tetapi anak perempuan ini mendadak, saudara, tidak mau mandi. Setiap kali dia cerit-cerit melihat begitu banyak, saudara, bayangan-bayangan. Dia bisa melihat ular, dia bisa melihat kalajengking. Bahkan dia, saudara, nangis siang, pagi dan malam, merasa ada yang mau membunuhnya. Dan kemudian itu berlanjut lebih parah lagi. Dia sudah tidak bisa sekolah. Tiba-tiba di dalam kamarnya benar-benar ada, saudara, ulat, ada kalajengking, ada ular, dan berkali-kali ditangkap. Dan mereka berkata, kenapa bisa terjadi? Dia orang Kristen, iya. Tapi anak perempuan ini tidak pernah ke gereja. Anak perempuan ini bahkan tidak pernah membaca Alkitab. Bahkan mereka, maaf kata, berhubungan terlalu jauh. Mereka sudah jatuh bangun di dalam perzinahan. Dan karena itulah serangan santet dan guna-guna ini bisa masuk. Ketika saya dipanggil, saya mendoakan anak ini. Ketika saya mulai mengurapi rumahnya, anak ini mulai muntah-muntah, saudara. Tiba-tiba saya belum melakukan apa-apa. Saudara, anak perempuan ini muntah-muntah. Dan kemudian ketika kami mulai memandikannya, saudara, anak ini mulai berteriak-teriak. Kami memandikan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami memandikan dengan minyak urapan. Kami memandikan, saudara, dengan darah, yaitu anggur. Dan anak perempuan ini teriak-teriak. Dan ketika kami pimpin dia untuk terima Tuhan Yesus sekali lagi, dan kami mendoakan, memeluk dia, anak perempuan ini dilepaskan. Sekali lagi, itu bukan satu-satunya kejadian. Bahkan saya mengalami ratusan kejadian dengan berbagai macam, berbagai keadaan, berbagai persoalan. Mengapa bisa terjadi? Mari kita baca satu demi satu. Saudara, ayatnya berkata, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kuasa yang jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa. Dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini, melainkan juga di dunia yang akan datang. Yang kedua ayatnya Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Nah, ini persoalannya. Kita memang punya kuasa di dalam nama anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Kita memang punya kuasa pada waktu kita bersatu di dalam darah yang ajaib, yaitu darah anak domba Yesus Kristus yang mati buat kita semua. Tetapi ada banyak orang yang tidak tunduk kepada Allah. Saudara, mereka berdosa, melakukan perzinahan. Mereka sama sekali tidak pernah baca Alkitab. Mereka bahkan mengaku Kristen tapi tanpa pertobatan. Mereka tidak mengenal siapa itu Tuhannya. Mereka hanya tahu dari kata orang. Dan mereka juga tidak berperang. Maka ujungnya ada begitu banyak, saudara. Ada begitu banyak, saudara, yang namanya lubang dalam hidup kita. Lubang yang tanpa kita sadari kita buat. Lubang yang tanpa kita sadari
itu ada di atas, di bawah, di sekitar kita. Dan pada waktu ada orang yang jahat, ada orang yang dendam, ada orang yang tidak suka, yang merasa dihina, ada persaingan dalam keluarga, ada persaingan di dalam usaha, bahkan mereka menginginkan kematian, kecelakaan. Itu menjadi tembus, itu masuk. Karena itu ayatnya berkata, lawanlah iblis. Ini waktunya saudara dan saya belajar berperang. Ini waktunya melawan santet dan guna-guna. Ini melawan semua serangan perangkap yang ada di sekitar kita. Tahukah saudara bahwa begitu banyak perangkap. Dan perangkap itu saudara membuat kita jatuh. Membuat kita hancur. Membuat kita sakit. Membuat kita miskin. Seseorang berurusan dengan guna-guna. Pada waktu dia mulai ingin menjadi kaya. Dan dia diajak oleh temannya untuk pergi ke Gunung Kawi. Saudara, pada waktu dia berkata ya karena dia berpikir sekedar menemani temannya. Maka sedang dan tanpa dia sadari, dia membuat sebuah ikatan dengan kuasa kegelapan. Sejak hari itu hidupnya berubah. Sejak hari itu kelihatannya kekayaannya bertambah. Tetapi dia mulai sakit-sakitan. Dan ketika anaknya tiba-tiba saudara dikatakan gila. Tiba-tiba anaknya bertingkah laku aneh. Tiba-tiba anaknya saudara menangkap kodok. Dan kemudian mukul sampai hancur. Saudara pikir itu sesuatu hal yang biasa. Ketika anaknya yang lain mulai mengambil pisau. Dan mulai memotong dagingnya. Dan mereka berkata, ya sedang tren. Teman-teman juga melakukan hal yang sama. Apakah ini normal? No. Ini adalah tanda-tanda lubang dalam hidup kita. Dan kuasa kegelapan mulai bekerja. Mulai ada atmosfer yang negatif di rumah kita. Mulai ada tekanan demi tekanan. Mulai ada kegelapan. Mulai ada serangan panah si jahat. Dan Alkitab berkata, engkau diberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Bahkan pada waktu kita benar, Alkitab berkata mantra tidak akan mempan dalam hidupmu. Tetapi sebaliknya, pada waktu kita tidak tunduk kepada Allah. Pada waktu kita mulai menjadi orang yang mengkompromi dengan dosa. Bahkan mulai mengikat persahabatan dengan iblis. Alkitab berkata celakalah engkau. Celakalah engkau. Hari ini tentukan di mana kau berdiri. Kita tidak bisa menjadi abu-abu. Biarlah kita menjadi orang-orang yang membawa terang. Dalam hidup kita ada terang Tuhan yang bercahaya dengan luar biasa. Dimanapun saudara berada. Kalau saudara hari ini mengalami serangan-serangan. Tiba-tiba saudara tidak bisa tidur. Saudara mengalami stres. Saudara merasa seluruh tubuh saudara sakit. Ada sesuatu yang tidak benar. Kita tidak bicara soal kesehatan yang normal. Kita tidak bicara ketika saudara terlalu capek bekerja. Kita bicara ada hal aneh yang mulai terjadi dalam hidup saudara dan keluarga saudara. Ketika anak-anak saudara tanpa ada sebab. Bukan karena mereka mendapati diri mereka tidak ada yang mengasihi. Atau mereka kurang diperhatikan. Tetapi mereka tanpa sebab. Tiba-tiba mulai mengalami hal-hal mimpi buruk berhari-hari. Saudara, itu adalah tandanya. Kalau saudara mulai melihat di dalam rumah saudara yang tidak pernah terjadi ular masuk. Ada kalajengking, ada binatang-binatang yang tidak normal. Tiba-tiba muncul dan ketika saudara mencoba memukulnya itu lenyap. Itu santet dan itu guna-guna. Ketika saudara melihat tiba-tiba pagi hari saudara merasa sangat sakit. Saudara merasa seluruh dunia tiba-tiba ambruk dan saudara tidak tahu mesti bagaimana dan tidak tahu sebabnya. Itu ada sesuatu. Roh-roh jahat mulai masuk dalam atmosfer hidup saudara. Kalau ada yang mulai mimpi dan saudara mimpi jatuh sangat dalam. Atau saudara mimpi dan tidak bisa berbuat apa-apa. Sepertinya saudara menjadi mati atau lumpuh di dalam mimpimu. Itu kuasa kegelapan. Jangan biarkan hidupmu ditindas. Dan jangan biarkan hidupmu dimakan, dihancurkan oleh kuasa kegelapan. Bangkit karena kita lebih dari pemenang.
Tuhan bersama kita.